Hari ini kita akan melihat 3 tempat yang tidak boleh lu kunjungi. Dan orang-orang yang tetap pergi ke sana akan bertemu hal buruk. Tempat pertama yang jangan lu kunjungi adalah jalan. Tempat kedua adalah rumah. Dan tempat terakhir adalah sungai yang tampak beku. Dan gue akan menceritakan hal ini di atas kenapa tempat ini tidak boleh dikunjungi. Karena kisah ini adalah kisah yang naas. Jadi sebelum kita melihat kisahnya untuk malam hari ini, hai semua, nama gue Ridis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini beserta notifikasi bell supaya tidak ketinggalan. Setelah sudah siap, mari kita ke kisah nyata untuk malam hari ini. Pada malam Jumat tanggal 18 September 2015, ada seorang pria berusia 45 tahun bernama Lator Berman. Dia saat itu tersandung di jalan yang gelap gulita di sebuah desa kecil di negara India bagian tengah. Lator tersandung karena dia sangat mabuk. Dia dan istrinya menghabiskan sebagian besar malam bersama di pasar setempat, minum minuman dan berpesta ria. Dan kemudian pada suatu saat istrinya benar-benar memutuskan hubungan dengan pergi ke rumah orang tuanya di desa lain. Tetapi Lator memutuskan untuk tetap keluar dan melanjutkan kesenangannya tadi, yaitu mabuk-mabukan. Jadi setelah dia pergi, Lator pergi ke toko minuman keras dan minum lagi di sana. Dan sekarang dia akhirnya memutuskan bahwa dia sudah muak. Dia sangat mabuk dan hanya ingin segera pulang. Jadi ketika Lator Tori tersandung di jalan ini, dia benar-benar hanya dapat melihat sekitar 1 kaki di depannya. Bukan hanya karena dia mabuk berat, tetapi juga karena jalan-jalan di desanya tidak ada lampunya sehingga gelap gulita. Namun hal ini bukanlah hal yang aneh bagi Lator. Maksudnya di sini dia telah berjalan di jalan itu berkali-kali dan tahu cara melewatinya tanpa penerangan apapun. Jadi dia terus saja tuh berjalan, tapi yang membuatnya merasa aneh adalah, lo tahu di tengah malam saat dia dalam perjalanan pulang, dia pikir itu aneh kalau ada banyak orang di jalan. Dia tidak dapat melihatnya dengan jelas karena sekali lagi tidak ada penerangan lampu. Tetapi dia dapat mendengarnya dengan jelas seperti ada orang di mana-mana dan dia juga dalam keadaan mabuk. Melihat beberapa lampu yang mungkin merupakan kendaraan yang sedang bergerak, jadi ada lebih banyak aktivitas di jalan ini dari biasanya. Namun di saat yang sama, ini adalah jalan utama dan terkadang ada banyak orang dan mobil di atasnya, bahkan saat larut malam. Jadi hal ini tidak terlalu membuatnya merasa cukup aneh untuk berhenti dan menyelidikinya. Dia terus aja tuh berjalan menuju rumahnya. Namun saat berjalan dengan semua keributan di sekelilingnya, di suatu titik ia hendak melangkah, namun alih-alih kakinya menginjak tanah lagi, tidak ada apapun di sana. Dan tiba-tiba dia merasa dirinya terjatuh dan terbaring ke tanah. Dan sekarang sungguh semuanya gelap gulita. Dia tidak bisa melihat apapun dan dia lalu pingsan. Lalu pada keesokan paginya, sekelompok penduduk desa berjalan menyusuri jalan yang sama tempat Lator berada pada malam sebelumnya. Dan ketika mereka berjalan, saat itu di siang bolong mereka melihat ke depan dan menyadari ada sesuatu yang aneh di tengah jalan. Dan pada awalnya mereka tidak tahu apa itu. Jadi mereka berjalan mendekatinya untuk melihat lebih jelas lagi. Dan saat mereka mendekati benda itu, mereka langsung mengerti benda apa itu. Dan mereka berteriak dan berlari untuk memberitahu pihak berwenang. Ternyata alasan Lator mendengar dan melihat semua orang ini, dan lo tahu, kendaraan di jalan pada malam sebelumnya yang tampaknya agak janggal. Itu adalah karena sebenarnya ada kru konstruksi yang memperbaiki lubang jalan di sana. Yang memperbaiki lubang jalan di jalan itu. Jalan ini dikenal sangat berbahaya karena lubang-lubangnya yang dalam. Dan Lator saat sedang berjalan sempoyongan, tanpa sengaja terjatuh ke salah satu lubang jalan yang dalam, yang dia menghantam tanah dan pingsan. Dan karena lokasi kerja itu sangat kacau dan ada banyak sekali pergerakan dan pencahayaan yang buruk,
Tidak ada satupun kru yang melihat Lator terjatuh, dan Lator bahkan setelah masuk ke dalam lubang masih terlalu mabuk untuk keluar dari lubang itu. Jadi pada suatu saat malam itu, kru konstruksi mencapai lubang jalan tempat Lator berada. Mereka tidak melihatnya dan mereka menuangkan tar cairan aspal ke dalam lubang dan kemudian menggulingkannya dengan roller dengan Lator berada di dalam lubang itu. Jadi setelah mereka selesai dan melanjutkan perjalanan ke lubang jalan berikutnya, Lator di saat-saat terakhirnya mencoba untuk menarik dirinya keluar dari aspal tersebut. Tetapi ia hanya berhasil mengangkat tangannya dan keluar dari aspal tersebut. Dan tangan itulah yang ditemukan warga keesokan harinya. Ya, kalau badannya nggak kelihatan lagi, udah ketimbun sama aspal. Lalu jasad Lator dipindahkan dari jalan dan ia dimakamkan dengan layak. Ada dua pekerjaan konstruksi yang bertugas pada malam kematian Lator yang akhirnya ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan berencana. Mengenai keluarga Lator, pihak berwenang akan memberi mereka pembayaran kompensasi atas kematian Lator. Tetapi nilainya ya sekitar hanya $760 India. Sekitar pukul 2.30 siang pada tanggal 28 November 2015, ada seorang pria memasuki jalan untuk masuk ke dalam rumahnya di kota Huron, California, yang bagian pedesaan. Dia telah pergi semalam, maka begitu dia keluar dari mobilnya, dia langsung berjalan ke teras rumahnya dan memeriksa kenop pintunya untuk memastikan pintunya masih terkunci. Dia menemukannya memang benar udah terkunci dan itu melegakan dirinya. Lalu dia membukanya dan melangkah masuk ke dalam. Akan tetapi begitu dia masuk ke dalam rumahnya, dia hanya berhenti dan mendengarkan serta melihat sekelilingnya. Jadi lingkungan tempat tinggalnya bukanlah tempat yang aman untuk ditinggali. Faktanya selama setahun terakhir rumah orang ini telah dibobol beberapa kali. Akan tetapi dia tidak melaporkan pembobolan tersebut ke pihak kepolisian, karena dia sendiri tengah dicari atas tuduhan kepemilikan narkoboy. Jadi alih-alih melibatkan polisi, pria itu mulai melakukan pengamanan rumahnya sendiri. Pada dasarnya tiap kali pulang ke rumah dia akan meluangkan waktu sebentar untuk mendengarkan atau memastikan tidak ada orang di dalam rumah. Lalu dia kembali memeriksa rumah untuk memastikan tidak ada orang di sana dan tidak ada yang dicuri. Jadi sementara laki-laki itu berdiri di ambang pintu dan mendengarkan, dia tidak dapat mendengar apapun dan tidak ada yang tampak terganggu di dalam rumahnya. So, semuanya aman-aman saja. Jadi dia menyalakan lampu, dia berjalan ke ruang tamunya dan meletakkan kunci dan dompetnya. Dan kemudian dia mulai melakukan semacam penyisiran sistematis di seluruh rumahnya. Lo tahu, memeriksa untuk memastikan tidak ada yang salah. Memeriksa jendela, tidak ada yang rusak. Pergi ke pintu belakang, masih terkunci. Dan setelah ke dapur dan semuanya masih aman-aman saja dan tidak ada yang aneh. Namun ia memperhatikan bahwa surat-surat yang terletak di salah satu mejanya tampak seperti telah diacak-acak. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak dapat mengingat apakah mungkin ia akan ceroboh ketika memeriksa surat-suratnya sebelum ia pergi malam sebelumnya. Jadi, dia tidak tahu apakah surat itu merupakan tanda adanya pembobolan, tetapi sepertinya itu bukan. Itu mungkin gue tadi yang ngacak-ngacaknya sebelum pergi. Jadi, setelah selesai menyapu dan merasa yakin bahwa rumahnya baik-baik saja, lo tahu itu semua dalam keadaan baik, dia duduk dan kemudian bersantai. Dan dia merasa seperti ada rasa-rasa yang aneh. Tahukah jika sudah lama sejak pembobolan terakhir kali dan mungkin dia terlalu paranoia untuk hal itu. Namun untuk saat ini ia memutuskan protokol keamanannya sudah cukup baik dan ia belum akan membuat perubahan apapun. Dan dia lalu mengambil remote, menyalakan TV dan bersiap untuk tidur malam. Namun hanya setelah beberapa menit, pria itu menyadari rumahnya cukup dingin dan ia mulai menggigil. Jadi dia berdiri lalu berjalan dan menyalakan pemanasnya dan lalu dia duduk kembali di sofanya. Dan sekitar semenit kemudian, teriakan melengking yang mengerikan itu menggelegar di dalam rumah. Ternyata paranoia pemilik rumah terhadap pembobolan sepenuhnya beralasan karena malam sebelumnya saat dia pergi, ada yang mencoba membobol rumahnya. Dia adalah Jody Claudel yang berusia 19 tahun, telah menyelinap ke atap dan mencoba memasuki rumah pria ini melalui
cerobong atapnya. Tetapi dia terjebak sekitar setengah jalan, dan ketika lelaki itu pulang dan melakukan patroli keselamatan dan memeriksa rumahnya dan tidak mendengar atau melihat apapun, yang tidak disadarinya adalah Cody masih benar-benar terjebak di cerobong asap dan masih hidup. Dia hanya tidak mengeluarkan suara apapun. Lalu saat pemilik rumah kedinginan dan menyalakan pemanas, yang dilakukannya adalah menyalakan api dong di tempat perapiannya. Dan setelah menyalakan api ini, Cody yang terjepit di cerobong asap tepat di atas api ini, yang dia mulai menghirup asapnya, dan dalam kepanikannya ia mulai menggeliat dan tenggelam semakin dalam ke dalam cerobong asap yang miring itu. Jadi ia semakin terjebak hingga pada dasarnya ia berada di dalam api dan kemudian terbakar. Teriakan itu adalah dia yang terbakar hidup-hidup di dalam cerobong asap, dan pria pemilik rumah itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia baru saja mendengar jeritan itu, dan akhirnya ketika dia berhasil memadamkan api dan dia menelpon polisi dan petugas pertolongan pertama. Setelah petugas pun berada di lokasi, tetapi saat itu semua sudah terlambat karena Cody sudah meninggal karena luka bakar serius dan menghirup asap terlalu banyak. Pada malam hari tanggal 19 Januari 2022, seorang ibu berusia 40 tahun bernama Anna Uskova memasang kamera dan beberapa lampu di tepi lahan terbuka di hutan di St. Petersburg, Rusia. Kemudian dia memfokuskan kamera ke titik di tanah terbuka di mana dia dan suaminya dan anak-anaknya akan melaksanakan upacara keagamaan yang sangat penting. Jadi untuk menggambarkan suasananya di sini, saat itu sudah larut malam, jadi itu sangat gelap. Saat itu sedang turun salju. Itu sangat dingin sekali. Ini adalah puncak musim dingin di tengah Rusia. Jadi ini lingkungan yang sangat-sangat dingin. Namun upacara ini dilakukan di tengah musim dingin di seluruh Rusia. Ini bukan hanya sesuatu yang dilakukan keluarga Anna, ini seperti hal di Rusia pada hari ini. Di seluruh negeri, orang-orang akan melakukan semacam ritual penyucian yang dirancang untuk menyegarkan tubuh dan jiwa mereka, serta membantu mereka mengusir roh jahat di tahun baru. Sekarang biasanya Anna dan keluarganya akan melaksanakan upacara besar ini dalam suasana berkelompok dengan gereja mereka. Namun tahun ini Anna memutuskan ingin menggelar upacara ini secara privat dengan hanya keluarga yang berada di hutan sendirian. Ini akan lebih intim dan anak-anak akan merasa tahu sedikit lebih terlibat daripada biasanya. Dan sejauh ini semuanya berjalan dengan baik. Mereka telah menemukan lokasi yang sempurna. Itu sungguh indah lokasinya. Maksud gue, tempat ini benar-benar terasa seperti tempat terbaik untuk melaksanakan upacara. Namun agak aneh ketika mereka sampai di sana. Tidak ada keluarga lain di sana. Maksud gue, mereka punya tempat untuk mereka sendiri. So, ini sangat gila. Namun mereka berpikir bagus, ini lebih baik bagi kami. Ini akan menjadi upacara yang sempurna. Jadi sementara suami Anna selesai menyiapkan semua yang mereka perlukan, Anna menekan tombol rekam pada kamera. Lalu Anna keluar dari balik kamera dan lo melihatnya masuk ke dalam bingkai dan dia berjalan mendekati anak-anaknya. Dan sekarang anak-anaknya akan melakukan ritual ini dengan cara yang sama seperti Anna dan suaminya dilakukan tahun belakang di gereja. Dan jelas mereka cukup gugup. Sekarang mereka telah melakukan ini sebelumnya, tetapi ritual ini masih terasa kurang nyaman. Rasanya tidak enak setidaknya untuk saat ini. Jadi Anna tahu hal ini. Jadi ia berlutut bersama anak-anaknya dan meyakinkan mereka bahwa mereka berani, mereka teguh pendirian, mereka bisa melakukannya dan ia akan melakukannya terlebih dahulu. Dan mereka bisa melihat bahwa lo tahu begitu ibu melakukannya, mereka akan tahu bahwa mereka juga bisa melakukannya. Jadi pada suatu saat setelah memberikan semangat pada anak-anaknya, Anna pun berdiri. Dia berjalan ke area yang ditunjuk untuk upacara ini. Dan kemudian saat kamera mulai merekam, dia berdiri di sana. Dia menggambar salib di dadanya. Lalu dia melangkah maju dan melompat dengan kaki terlebih dahulu. Lalu dia pun menghilang. 1 detik berlalu tanpa tanda-tanda kemunculan Anna dan itu baik-baik saja. Namun 2 detik berlalu dan masih belum ada tanda-tanda Anna. Dan kemudian 3 detik berlalu dan masih belum ada Anna. Dan pada saat itulah suaminya dan anak-anaknya mulai berteriak. Jadi apa yang Anna dan keluarganya tidak pahami
atau setidaknya tidak sepenuhnya paham dan hargai. Bahwa ketika mereka melakukan upacara ini di gereja, mereka setiap tahun gereja berupaya keras memastikan lokasi yang mereka pilih untuk upacara tersebut benar-benar aman. Dan di samping itu, mereka seringkali memiliki tenaga medis yang bersiaga untuk berjaga-jaga. Tetapi Anna dan keluarganya tidak melakukan satupun hal tersebut. Lokasi yang mereka pilih tidak diragukan lagi. Sangat indah, tetapi alasan tempat itu sepi karena merupakan tempat yang mengerikan untuk upacara ini. Dan mereka juga tidak memiliki tenaga medis yang siaga. Upacara yang diikuti Anna dan keluarganya dikenal sebagai Epifani Ortodok Rusia, dan itu merupakan suatu jenis baptisan. Pada dasarnya orang-orang di seluruh Rusia pada awalnya seperti ini akan mengukir lubang berbentuk salib di es di atas peralihan, seperti ada sungai di bawah dan di atas masih beku, dan disitulah mereka menggambar salib dan akan melompat ke atas es itu. Dan kemudian satu demi satu mereka melompat ke dalam air lalu muncul dalam keadaan dibaptis dan disucikan. Dan begitulah Anna dan keluarganya melakukan hal itu. Mereka telah mengukir salib di perairan beku ini. Namun alasan tempat ini menjadi tempat mengerikan untuk melaksanakan upacara ini, dan mengapa tempat ini benar-benar sepi adalah karena mereka telah memilih sungai yang sangat deras, yang atasnya membeku, tetapi di bawah sungai itu masih mengalir, dan itu adalah sungai yang sangat dalam. Jadi saat Anna melangkah ke dalam air dengan kaki terlebih dahulu, dia tersapu, tetapi mereka tidak punya cara baginya untuk muncul kembali. Itu semua es beku, dan saat dia masuk ke dalam air yang hitam pekat itu, dia hilang hanya dalam beberapa detik. Kita tahu keluarganya berharap dia akan kembali lagi, tapi tentu saja dia tidak melakukan itu. Dan mereka pun mulai berteriak, dan suami Anna benar-benar melompat kembali ke dalam air. Namun ia berhenti dengan sangat cepat karena ia merasa harus menariknya ke dalam, dan akhirnya dia keluar, dan dengan cepat kita tahu pencarian Anna diluncurkan, tetapi tidak ada harapan lagi. Mereka tidak dapat menemukannya, dan faktanya sampai hari ini mereka masih belum menemukan jenazahnya. So, jadi itu adalah kisah paling tolol di dunia. Jadi buat kalian yang nonton video ini sampai habis, jangan coba-coba untuk melakukan hal seperti kisah di atas, terutama masuk ke dalam cerobong asap. Gue Didis pamit di hadapan kalian semua, dan see you on the next video, and bye bye.